seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Bapa, hamba-Mu hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa kalau Bapa tidak mengurapi hamba. Hamba mohon belas kasihan Bapa, memberikan kepada hamba hikmat pengertian untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Lalu biarlah semua kami yang mendengarkan, kami diberkati,
Kami dilawat oleh Tuhan di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Kami mau benar di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami, menguduskan kami dari segala ketidaktepatan hidup kami. Lalu ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami mau hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur di dalam menjalani hidup ini, seringkali kita masih merasa khawatir, kita takut, kita cemas. Padahal kita juga tahu bahwa kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus katakan kita jangan khawatir atau tidak boleh khawatir. Tetapi sampai saat ini kalau kita melihat keadaan hidup kita, kecemasan masih sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketakutan, kekhawatiran itu masih menguasai hati dan pikiran kita, yang pada akhirnya kita menjadi seperti orang yang kehilangan pengharapan. Kenapa, saudaraku? Kenapa kita masih khawatir? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kita bisa saja berdalih dengan berkata kita percaya kepada Allah, tetapi ingat baik tindakan hidup kita menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Allah. Sebab kalau kita percaya kepada Allah, kita tidak perlu khawatir, saudaraku. Matius pasal yang ke-6 ayat 25, firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah saudara, ini yang Tuhan Yesus katakan. Jangan khawatir, tetapi kita khawatir. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita benar-benar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita tidak perlu khawatir dengan apapun, ya. Makan, minum, dan pakai, kita tidak perlu khawatir dengan itu. Karena kalau untuk makan, minum, dan pakai, firman Tuhan katakan begini, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini kita semakin mengerti bahwa kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, itu bukan persoalan yang utama, yang harus kita khawatirkan, yang harus kita takutkan, yang harus kita cemaskan. Kenapa? Karena persoalan yang lebih besar daripada ini adalah persoalan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita ini sudah berkenan atau belum? Sebab akhir daripada kehidupan di dunia ini kan kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Di kehidupan yang sesungguhnya itulah kita harus ditemukan berkenan oleh Allah Bapa di sorga. Yang pasti di hadapan pengadilan Allah nantinya kita harus ditemukan benar-benar menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Itulah kenapa tadi Tuhan Yesus katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang kekal atau hidup yang sesungguhnya di kekekalan nanti. Tetapi hal itu harus kita perkarakan sekarang ketika kita masih berada di dunia ini. Jadi bukan nanti, saudaraku. Sekali lagi, bukan nanti, tetapi sekarang. Hidup yang kita jalani ini harus kita perkarakan. Apakah kehidupan kita ini sudah benar-benar seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki atau belum? Sebab kalau belum,
maka itu menjadi sinyal bahaya bagi kehidupan kita ketika kita masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya di kekekalan nanti. Sekali lagi, jadi kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya, kita harus belajar mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita saat ini, lalu kita mempergunakan itu untuk mencukupi hari-hari hidup kita. Itulah sebabnya di kebenaran firman Tuhan yang lain juga dikatakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi saudaraku, sekalipun kita hidup biasa-biasa saja, ya, kita tidak seperti orang lain yang hidup di dalam kemewahan, kelimpahan. Itu bukan masalah yang terbesar di dalam hidup ini, saudaraku. Kalau kita hanya memikirkan kehidupan seperti itu, maka firman Tuhan katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya begini, persoalan makan, minum, dan pakai itu adalah persoalan biasa, saudaraku. Artinya, kalau kita tahu, kita hidup, kita butuh makan, minum, dan pakai, ya kita bekerja keras untuk itu. Kalau kita bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, maka kita percaya bahwa Bapa pasti akan memberkati semua pekerjaan itu. Sebab Bapa tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Matius 6 ayat 26 firman Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita itu sempurna. Persoalannya, apakah kita mau menaruh percaya secara benar kepada pemeliharaan Bapa di sorga atau tidak? Sebab seringkali kita selalu melihat persoalan hidup yang kita hadapi. Kita selalu melihat masalah hidup yang kita hadapi. Kita selalu melihat tantangan hidup yang kita hadapi. Dan itu yang membuat kita menjadi takut. Tetapi kalau kita mau memandang kepada Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Dia Allah yang setia. Kesetiaannya itu tidak pernah berubah. Sebab firman Tuhan katakan, 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan yang lain, Mazmur 103 ayat 17 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi di sini kita tidak perlu takut akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Apa yang kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, asal kita mau bekerja keras dengan penuh tanggung jawab. Dia Bapa yang setia, saudaraku, dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Tetapi yang lebih dari semuanya itu, yang Bapa mau adalah kita harus memperkarakan kehidupan kita. Bukan kehidupan hari ini, tetapi kehidupan nanti di kekekalan. Itu yang harus menjadi persoalan hidup yang utama yang harus kita perkarakan. Itulah kenapa kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya Tuhan mau kita mengarahkan fokus hidup kita kepada persoalan hidup yang sesungguhnya, persoalan hidup yang kekal, bukan persoalan hidup yang hanya sementara di bumi ini, saudaraku. Persoalan yang utama itu adalah persoalan perkenanan kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita berkenan atau tidak? Itu yang harus kita perkarakan, ya. Sekali lagi, itu yang harus kita perkarakan lebih daripada apapun. Sebab kalau kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah, maka ketika berada di kekekalan nanti, saudaraku, kita akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kita akan terbuang dari hadirat Allah. Kita akan terbuang ke dalam
kebinasaan kekal. Jadi sekarang kita mengerti bahwa lebih dari segala-galanya kita harus mengutamakan mencari Tuhan dan kerajaannya. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 firman Tuhan katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percayalah bahwa Bapa tidak pernah berubah setia untuk menjaga dan memelihara kita dengan sempurna. Asal kita mau terus menaruh pengharapan kita kepada Dia, kita bekerja keras, kita bertanggung jawab dengan hidup ini, Tuhan pasti akan mencukupi kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah takut kalau hari ini engkau tidak makan atau besok nanti engkau tidak makan. Firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, tetapi takutlah jika hidupmu tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga, engkau akan terbuang ke dalam api neraka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.